Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu cerita dari buku Persahabatan Indonesia Malaysia, Antologi Sastra Piala Kinanti ke-7. Yang akan saya baca kali ini adalah cerita pendek dengan judul Dongkrek Gondrong, karya Ibu Leni NN. Ini merupakan juara 1 lomba menulis cerpen Piala Kinanti 7. Perawakan berbadan kurus, berkulit putih, asik memainkan kendangnya. Mas Bono, panggilan akrabnya. Di kalangan pecinta dongkrek kesenian Madiun, pria yang suka berkaos hitam ini sungguh menarik. Selain mainan kendangnya yang memikat, juga rambutnya yang aduhai gondrongnya. Layaknya perempuan, rambut kesayangannya juga dirawat 2 hari sekali keramas dan kondisioner biar lembut. Tapi jiwanya bukan panci, tetap laki-laki sejati. Cueknya yang minta ampun membuat para gadis memukau dan mendamba. Namun tak ada satupun gadis yang memikat hatinya. Sejak kecil memang dia tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Baginya, wanita membuatnya tumbuh kebencian sebab sosok ibu rela pergi meninggalkan dirinya di saat masih bayi dan menikah dengan orang lain. Hanya sosok ayahlah yang ia kenal. Sang ayah pun adalah sosok pekerja seni yang telah dikenal masyarakat. Darah seni akhirnya mengalir juga dalam dirinya. Menjadi sosok yang bekerja seni dan mencintai kesenian, daerahnya telah menjiwa dalam dirinya. Dongkrek yang ia gandrungi hingga saat ini menjadi sebuah karya yang sangat mengagumkan. Selain nguri-nguri dongkrek, aktivitas lainnya adalah seorang penjual buku bekas. Kesukaannya membaca menjadikannya seorang yang berwawasan luas, walaupun pendidikannya setingkat SMA. Mas Bono dipanggil Pak Kus. Dik Didi memanggil. Penting gak? Sik dandani kendang ki. Sepertinya penting, Mas. Tak mau beranjak dari tempatnya berdiri. Ya, tak kesana, jawab Bono dengan malas. Sampai di hadapan Pak Kus, Mas Bono diberi 3 lembar kertas. Ternyata ada undangan pentas dongkrek di Solo. Acara SIPA Festival. Gimana? Udah dibaca? Siap kan? Tanya Pak Kus. Saya sih siap saja Pak. Tapi seperti biasa dananya ada enggak Pak? Pandemi jadi sepi rezekinya. Bismillah Bon, aku nanti tak jual bedukku sama korekku. Pria berperawakan tua dan gagah yakin. Nggih Pak, kula tak ngecek alat. Lanjut bergegas ke gedung tempat alat dongkrek. 2 minggu berlatih dalam eratnya paguyuban dongkrek. Musik mengalun indah dengan perpaduan gong. Kendang korek dan beduk ditabuh saron dan kenongan. Sang penari, 4 buto hijau, merah, kuning, dan hitam berlenggak-lenggok. Tiba-tiba seperti ada yang kurang. Mas Bono, sepertinya kok garing ya Mas? Salah satu pemain kenong menyeletuk. Apanya yang garing? Heran si rambut gondrong. Tariannya, mbok ditambahi penari cewek gitu Mas. Senyum girang. Ah, kamu cewek lagi. Ribet jadinya. Lah Mas, itu asik loh penyemangat kita. Nyeletuk
sang pemukul beduk. Matur Pak Kus saja, Bono tak mau ambil keputusan. Ternyata Pak Kus mengiyakan keputusan pemimpin sanggar, membuatnya tunduk saja walaupun hatinya tak sumringah senang semenjak awal. Penarinya datang. Ada 4 orang, tapi yang datang kok hanya 3 ya. Topik, si pemain saron, girang dan heran. Latihan berlangsung seru. Si Buto sangat bersemangat melonjak-lonjak berkolaborasi dengan penari dari sanggar. Tiba-tiba datang cewek berhijab dengan langkah gemulai, tersenyum sopan dan manis menemui Pak Kus. Ternyata sang gadis tersebut penari pengganti yang tidak dapat hadir karena kakinya terkilir. Entah apa yang menggugah hatinya, pandangan mata sang pemain kendang selalu tertuju pada gadis manis berhijab gelap berjaket hitam. Tampak kemilau di matanya. Kendangnya mulai tak beraturan tabuhannya sebab sang pemain kendang hatinya serasa rontok bak musim gugur diterpa angin. Senyuman sang penari dongkrek. Sadar dengan lamunannya, pria berbaju hitam berambut panjang kembali fokus dan terlalu bersemangat. Dia memainkan kendangnya hingga kendang yang baru diperbaikinya menjadi jebol. Kemudian ini membuatnya pusing sebab ia harus mengganti alat favoritnya. Gadis manis pemilik senyum manis menghampiri Mas Bono Gondrong. Mas, kok bisa jebol? Semangat membara ya? Godanya. Si Gondrong menyibakkan rambutnya yang lembut, tampak hatinya berbunga-bunga didekati sang gadis. Hehe, iya mbak, kekencengan tadi soalnya lihat mbaknya joget otomatis tanganku ngeplak kendang over. Jawabnya renyah dan menggoda. Mbak Kinase jadi tersenyum malu, keduanya saling memandang sangat dalam. Pak Kus menyadari hal itu langsung membuyarkan magnet cinta mereka berdua. Bon, ayo angkat kendangnya ke sini. Tak lihat dulu seberapa parah sobeknya. Teriak lelaki tua. Nggih Pak, sik yo Mbak, jawab Bono. Seminggu lagi acara SIPA, namun kendang andalan belum bisa digunakan. Mengganti pun tak ada dana. Pria tak berotot berambut gondrong mengeluh. Dia habiskan waktunya untuk berpikir. Duduk di depan Indomaret. Tak terasa ada sosok yang memperhatikannya. Sang pemilik salon sebelah Indomaret mengagetkannya. Bengong Mas Bon, bikin apa? Tanya wanita berkulit putih dan cantik. Mbak Mia, ndak kok mbak, cuma capek aja habis latihan. Jawabnya malas. Bon, rambutmu cantik sekali. Perawatannya gimana bisa seindah itu? Tanya Mbak Mia heran. Biasa mbak, ya tak keramasi 2 hari sekali. Masih malas menjawab. Tapi kayaknya rambutmu langka loh Bon, indah banget. Potong aja buat aku. Ada yang butuh para artis penyanyi. Masuk toh mbak? Emang berapa harga rambutku kalau bisa dijual? Kalau artis butuh rambut asli, berapa saja mau itu. Bisa 2 jutaan mas. Wanita cantik itu tambah serius. Wah, uangnya bisa tak gunakan untuk benahi kendang dan bantu pemberangkatan dongkrek ke Solo. Nyewa mobil, alat, pikir Bono. Mbak ayo rambutku potongan, tak jual 2 juta, aku mau. Antusiasnya. Beneran Bon, herannya Mbak cantik memastikan. Bener ayo, ajak Bono. Keduanya menuju ruangan salon. Guntingan perempuan ahli memperindah rambut artis itu mulai memainkan keahliannya. Gunting tajamnya siap beraksi di rambut pria gondrong. Stop. Laki-laki gondrong menghentikan tangan lentik sang pemilik salon yang memulai eksekusi rambutnya. Kenapa Bon? Aku nggak tega melihat rambutku dipotong mbak, gelisahnya. Kamu ini gimana sih? Jadi nggak rambutnya dijual 2 juta? Pertarungan pikiran dan rasa kasih sayangnya pada dongkreknya menjadi hal yang menjerat. Kuat ide dan gagasan memotong rambut indahnya. Ia ingat bagaimana Didi kecil sang pemain buto paling kecil menangis saat kendangnya jebol. Ia sudah sangat ingin berangkat ke Solo untuk festival SIPA. Ia ingat Pak Kus yang bingung cari kendaraan, utang sana utang sini belum dapat.
Untuk angkat peralatan dongkrek, akhirnya ia memutuskan dengan bulat menjual rambut gondrongnya yang indah. Iya Mbak, siap jadi. Tapi tutup mataku biar aku tidak melihat prosesi pemotongan rambut kesayanganku, pintanya. Siap. Tangan Mbak Mia siap beraksi, menggunting rambut hitam lurus dan lembut milik Pono dan merapikan model rambut Pono Mbak artis Korea. Tara, lihat dirimu Bon. Mbak Mia membuka penutup mata. Wow, masa ini aku Mbak? Senyumnya melebar karena kamu dengan model rambut ini kayak artis Korea, bahkan banyak cewek yang suka sama kamu. Yakinnya Mbak Mia. 2 jutanya mana? Nih, belum telepon artis dan minta 2 juta kamu Bon, sambil memberikan ratusan ribuan berjumlah 20 lembar. Asik, matur nuwun Mbak, bahkan bisa ngendang lagi dan berangkat ke Solo. Kiranya laki-laki muda berkulit putih itu. Pono lari ke tempat sanggar dongkreknya Pak Kus. Pak Kus, ini ada uang 2 juta, kita berangkat ke Solo. Sipa. Dapat dari mana ini Bon? Tanya Pak Tua. Nih, rambutku tak jual di salon Mia, jawabnya. Wah, keren kamu saiki koyo artis Jepang. Pak Kus memandang dengan senang. Korea Pak Kus, Bono membenarkannya. Iya, Pak Kus tertawa. 2 hari setelahnya, kendang sudah siap untuk beroperasi dan latihan dimulai. Sang penari datang dan terpesona sama artis Korea mainkan kepelaan kendangnya. Tapi yang diharapkan belum juga muncul. Mbak Ayu Kinasih, kemana kamu kok belum datang? Gersah pemukul kendang. Tiba-tiba ada sosok perempuan berjilbab berjalan dengan senyum di balik baju dan hijab bercoraknya. Wajahnya yang bersih terpancar terkena sinar matahari pagi, menaruh tas kecil di kursi dan duduk berdampingan di samping Mas Kendang. Rambutnya keren, sambil tersenyum. Seperti ada energi yang bergejolak memenuhi jiwa dan hatinya, disiram bunga tulip di musim semi. Bayangan melayang terbang menggandeng sang Kinasih berjalan bersama di taman, tersenyum berdua dan bernyanyi bersama. Mas, kendangmu, gadis penari ayu membuyarkan lamunan. Fokus, iya makasih Mbak. Keseharian pria muda berambut Pak artis Korea semakin indah di minggu terakhir latihan. Semakin akrab dengan gadis penari yang manis. Hingga saat berangkatan ke Solo, 1 mobil Elf dan 1 mobil Pak Alat siap berangkat. Bono menunggu sang gadis, namun Elf sudah penuh, sang gadis berhijab baru datang. Akhirnya Mas Bono menawarkan untuk ikut dengan mobil Alat. Akhirnya berdua berada di bak mobil perlengkapan dongkrek. Ungkapan sayang dan cinta terjalin terungkap di atas mobil bak perlengkapan. Mbak Kinasih, maukah bila disayang sang pemain kendang? Ungkapan manis cinta dan sayang terlontar begitu saja. Sang Kinasih menganggukkan kepala. Yes, makasih. Otomatis Bono memeluk gadis penari ayu itu. Disadarkan oleh teriakan penumpang Elf yang di belakangnya. Woi, kalau romantisan di Solo aja. Seluruh isi Elf tertawa terbahak-bahak. Bono dan Kinasih tersipu malu. Namun bahagia pengorbanan rambut gondrong adalah wujud kasih sayang pada komunitas dongkreknya. Momen itu memberikan berkah kebahagiaan bahwa kasih sayangnya dapat terungkap dalam perjalanan nguri-nguri Budoyo Madiun. Madiun 10 Oktober 2021. Demikian tadi sebuah karya yang luar biasa dan pantas mendapat juara 1 lomba menulis cerita di Piala Kinanti ke-7 dengan judul Dongkrek Gondrong karya Ibu Leni NN yang dimuat dalam buku Persahabatan Indonesia Malaysia. Antologi Sastra Piala Kinanti 7. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.